Aduh, loh. Kenapa dia langsung ke kanan? Oke, pemirsa, Mas Bro, Mbak Bro, teman-teman semua, dimanapun kita berada, semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang lancar untuk hari ini dan seterusnya. Kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kota Balikpapan ini, teman-teman semua. Nah, kota Balikpapan menjadi kota penyangga ibu kota Nusantara nih. Ini pagi hari ya, dan konon katanya Balikpapan juga polusinya tinggi. Polusi udaranya tinggi ya. Ini kayak gini nih. Sama kayak di Jakarta katanya. Karena kendaraan sudah mulai padat, tapi nggak juga kok di sini nih. Kita bisa lihat nih ya, nggak terlalu padat kok kendaraan di kota Balikpapan. Meskipun penduduknya sudah banyak bertambah. Tapi kita lihat nih ya, di tahun 2023 di bulan Agustus menyambut hari kemerdekaan nantinya. Ya, jadi kita keliling-keliling juga di kota Balikpapan. Ya, kebetulan karena saya tinggalnya di sini, makanya kita perkenalkan situasi kota Balikpapan saat ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus tanggal 17 nanti. Nah, ini ya. Wah, ini macetnya karena ada mobil pelan aja kok. Polusinya ya seperti bisa dilihat ya. Untuk cuacanya ini nggak pernah hujan di sini. Kering. Sampai Sungai Mahakam pun kering itu. Ya, yang ada di Samarinda dan sekitarnya sampai ke dalam-dalam sana ya, udah mulai surut. Bahkan kapal tongkangnya juga ada yang kandas, nggak bisa jalan. Kita di kota Balikpapan, di kecamatan Balikpapan, kecamatan Balikpapan kota maksudnya ya. Nah, kita lihat deh nih, memang polusinya agak lumayan tinggi sih. Nanti lah kita lihat indeksnya ya, untuk polusi udaranya seberapa untuk kota Balikpapan. Apakah sama dengan kota Jakarta yang katanya juga menjadi polusi tertinggi? Padahal di negara-negara lain tuh banyak yang lebih tinggi. Ya memang banyak faktor ya. Terutama saat ini adalah faktor cuaca nih. Cuacanya di sini adalah katanya ada badai El Nino yang apa namanya? Hujannya itu nggak hujan nih, udah hampir 1 bulan lebih nih nggak ada hujan nih. Mungkin di Jakarta juga gitu ya. Jadi bukan hanya karena polusi dari kendaraan, kemudian ada dari uap PLTU batu bara, tapi juga karena cuaca ya. Nih lihat nih di sini nih juga, wow debunya. Ya kalau di kota Balikpapan ini bisa dilihat ya, ini banyak pembangunan, makanya berdebu jalannya. Oh, pembangunan jalan terutama ya, peningkatan jalan. Ini kayak gini nah. Ini mau diapain ini kira-kira nih? Ditinggikan apa gimana nih? Tuh bisa dilihat ya. Oh iya, dari tadi ya kita belum kasih jalan. Jalannya di Jalan MT Haryono ini. Oh, ya memang kayak gini ya. Ini nanti sampai di ibu kota Nusantara ya berdebu begini. Apalagi daerah Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya soalnya saya juga kalau ngevlog nggak hanya di kota Balikpapan aja. Lampu merah dulu. Ya, hijau. Aduh, nggak kelihatan jalannya ya. Jadi polusinya debu. Udah hijau ya. Untuk di Balikpapan polusinya debu. Nanti kita lihat lah untuk data-data emisi karbon yang ada di kota-kota seluruh Indonesia ya. Mana yang paling tertinggi sampai terendah ya. Padahal kalau di kota Balikpapan ini ya hutannya masih banyak daripada di DKI Jakarta. Udah banyak bangunan ya, wajar saja karena memang pusat perekonomian di sana ya, pusat bisnis juga di sana.
banyak pabrik juga untuk produksi makanan dan yang lain-lain ya. Itu semua kan demi kelancaran apa Indonesia bisa menjadi negara semakin berkembang dan maju. Makanya banyak pembangunan, terus kemudian polusinya juga meningkat. Kalau dilihat-lihat memang sih secara faktanya, secara faktanya di Jakarta mendung karena polusi jadi jarak pandangnya terbatas ya, apalagi banyak orang yang ngeser-ngeser dari atas pesawat itu, di daratannya itu nggak kelihatan sama sekali, banyak asap ya. Memang sih banyak kontribusi dari kendaraan, kemudian dari kegiatan industri yang menggunakan batu bara ya, kemudian apalagi ya, pokoknya banyak lah ya kegiatan industri, pabrik-pabrik juga sama, itu udah menjadi hal yang biasa sebenarnya. Dan kalau seandainya cuacanya bagus, ada hujan, ya polusinya bisa tereliminasi sedikit lah ya. Memang solusi jangka panjang ya, mau nggak mau ya kita kurangi emisi karbon yang berada di negara kita ini ya. Masa mau kembali kayak zaman dulu, jalan kaki atau naik sepeda gitu ya kalau mau berangkat, atau solusinya pakai kendaraan listrik lah. Ngecasnya belum ngecasnya belum, sama aja ya karena penduduknya semakin banyak, soalnya teknologi semakin maju, semakin berkembang ya, akhirnya seperti ini. Makanya ini butuh solusi jangka panjang. Nah, kita bisa lihat lagi di sini juga nih, pembangunannya berdebu ya. Polusi udaranya debu kalau daerah Balikpapan sini. Nanti sampai di Ibu Kota Nusantara ini pembangunan semua ini. Kita bisa lihat ya. Jadi biar nggak banjir nih. Soalnya langganan banjir kalau di Kota Balikpapan sini. Di mana-mana ya langganan banjir. Nah, makanya ditinggikan nih, daerah sini sering banjir. Nah itu, tapi nggak begitu seberapa kok, kita bisa lihat ya teman-teman, polusi udaranya masih dalam batas aman ya. Kalau memang untuk jangka pendek ya kita pakai masker ya demi kesehatan kita. Kemudian upaya-upaya yang lain lah ya, naik angkutan umum, berangkat kerja, kemudian apa lagi, menggunakan kendaraan listrik, salah satunya juga. Oke, ini bendera-bendera kok nggak kurang rame kalau di pinggir-pinggir jalan sini ya, untuk umbul-umbulnya. Tapi kalau di kampung-kampung ya, di dalam desa, di RT setempat tuh wow, rame ya. Kebetulan karena di sini apa namanya, nih kayak gini nih, bendera-bendera cuman sedikit nih, umbul-umbulnya kurang banyak kalau yang di jalan-jalan sini. Padahal besok udah mau 17-an. Nah ya, tuh. Kalau di RT oh jangan salah, rame umbul-umbul bendera merah putih. Ya nanti lah ya, nanti biar berbenah supaya jalan-jalan di Kota Balikpapan ini banyak bendera-benderanya kalau pas 17-an, demi memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita lihat sini ya. Ini kita masuk di Balikpapan baru, namanya perumahan pertama di Balikpapan, namanya Balikpapan baru. Jadi bukan kota ya. Nah, ini Balikpapan baru, perumahan pertama sekaligus jadi tempat nongkrongnya anak muda di sini, di
wisata kuliner ya banyak di sini. Kemudian juga jadi tempat ajang balapan ini kalau malam. Sering dibubarin ini padahal. Sering dipatroli yo masih aja balapan. Ya memang di Kota Balikpapan nggak ada tempat untuk menyalurkan bakat anak-anak muda. Nggak punya sirkuit ya. Ada sirkuit non permanen di dekatnya mana? Stadion Batakan ya. Stadion Batakan. Loh, ini udah mulai penyiraman ya untuk taman-tamannya karena kekeringan ini. Lihat, kita bisa lihat udah nggak hijau gitu rumput-rumputnya. Karena ya nggak hujan tadi ya. Ini nanti sampai di Ibu Kota Nusantara ya gitu tadi. Yang pertama tak sampaikan. Berdebu juga polusinya. Meskipun di sana banyak hutannya, tapi yo karena ada pembangunan untuk gedung-gedung pemerintahan dan yang lain-lain ya di sana. Jadi ya polusinya debu pasti ada. Nanti kita ke sana juga ya, karena kita nggak hanya ngevlog di Balikpapan, kita ngevlog di daerah Kutai Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian juga di Kota Samarinda, kemudian di Kota Bontang, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kemudian ke Kabupaten Berau, pokoknya daerah Kalimantan Timur. Tapi meskipun di Kalimantan Timur aksesnya itu susah ya. Bukan susah sih, karena saya sendiri orang sini jarang tuh ke mana, ke Kutai Timur, Kutai Barat. Waduh, bisa dihitung jari. Kalau di Pulau Jawa kan enak, setiap 1 jam ada singgah kota, kemudian aksesnya enak. Kalau di sini nih aksesnya, wah, jalannya yang perlu diperbaikin lagi ya. Bahkan sampai ke Kabupaten Mahakam Ulu yang dekat perbatasan Malaysia sana, itu jalannya waduh masih banyak lumpur, mobil nggak bisa jalan sampai tenggelam. Nah, ini banyak tempat kuliner di sini ya. Nah, di sini tadi ini jadi tempat balapan nih kalau malam nih, keren ini. Anak-anak muda tuh. Oke, kita kelilingin ya. Sambil kita kelilingin, sambil apa yang dia obrolin ini. Bingung juga ini. Karena hari ini sudah mau persiapan 17-an. Sekarang sih tanggal 16 ini. Tanggal 16 Agustus besok untuk 17-an, terus malam 17-an nanti ada tirakatan ya. Biasa di tingkat RT, kemudian tingkat kabupaten juga ada. Kalau yang mau ikut nanti ada di mana nanti ya? Kalau di Balikpapan ini ya di kantor Kota Madya atau di Lapangan Merdeka. Nanti kita juga tes kita cek juga ya persiapan untuk upacara bendera di Lapangan Merdeka Balikpapan. Kok sama yo, di mana-mana kok ada namanya Lapangan Merdeka ya? Nggak hanya Kota Balikpapan aja yang ada Lapangan Merdeka. Banyak kota-kota lain yang mempunyai nama Lapangan Merdeka. Oke, lanjut ya, lanjut. Wow. Ini hari kerja ini, jadi saya berangkat muter-muter aja dulu. Kita nganan, salah tempat saya. Oke, kita dulukan aja lah. Nah, oke. Agak panjang nggak apa-apa ya. Yang penting
bisa mengenalkan kota Balikpapan nih kepada pemirsa semua, teman-teman semua, Mas Bro dan Mbak Bro. Biar tahu nih, siapa tahu mau pindah ke ibu kota Nusantara kan, karena di sana belum jadi ya, jadi meninggalkan dirinya atau tinggalnya di Balikpapan sementara. Asik juga kok tinggal di sini. Balikpapan ini Singapurnya Indonesia. Karena tempat-tempat wisatanya itu dibuat cantik ya. Ada yang bilang seperti itu ya. Balikpapan ini Singapurnya Indonesia. Unik. Meskipun jalannya sempit, kecil kayak gini, tapi daerahnya unik ya. Unik itu dalam artian ya positif ya. Jalannya tanjakan dan turunan. Banyak truk nggak kuat naik, banyak truk nyungsep ya, karena jalannya tanjakan dan turunan. Ya begitulah, unik makanya di Balikpapan. Kemudian kalau buat wisata itu niat. Niat itu berarti ada modalnya gitu. Meskipun masih sedikit ya daripada di Pulau Jawa, tapi yang mampir ke Balikpapan, yang main-main ke Balikpapan pasti ketagihan, pengen balik ke Balikpapan lagi. Karena di sini ya nggak macet nih. Nah, enak kan, nggak macet. Ya meskipun jalannya pelan ya, tapi nggak macet kok. Oh, kita ini ke kanan. Kita ke kanan ya. Jalannya apa? Saya nggak hafal jalan kalau di Balikpapan ini. Legend S Parman. Nah, kalau daerah apa? Ini daerah Gunung Malang, Gunung Guntur. Nah, saat ini di Gunung Guntur ya. Gunung Guntur itu bukan apa ya? Bukan kelurahan, bukan desa, bukan apa. Jadi cuma nama tempat. Kalau kelurahan itu Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir. Itu kelurahan. Tapi kalau yang orang Balikpapan biasanya nyebut daerah, nama-nama daerah. Kadang ya pas sama nama kelurahannya. Kadang nggak pas ya, kayak gini, ini Gunung Guntur. Oke, motor apa ini? Wah, keren ya. Keren ini motornya. Yamaha WR, oh apa? Nggak hafal, motor-motor baru. Ini punyanya ini cuma ini, motor lawas, tapi jarang masalah ini. Nah, motor Jupiter M8. Motor tangguh ini. Nah, oke, kita sampai lewat-lewat di dalam ya. Lewat-lewat di dalam. Masuk di Jalan Ahmad Yani ini ya. Dan di mana-mana kota-kota lain juga pastinya ada namanya Jalan Ahmad Yani. Jalan utama ya. Kemudian ada lagi jalan utama itu Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kita balik ya. Kita balik. Oke. Nah, di sini pun namanya daerahnya Puskip. Pusat Kesehatan apa ya? Karena ada rumah sakit Puskip namanya dulu. Apa itu namanya? Kepanjangannya. Oke, kita lewat sini. Kita lewat Jalan R.E. Marta Dinata. Nah, kalau ini kan sesuai nama daerahnya, nama jalannya juga sesuai. Sebentar Pak, aku duluan. Terus ke kanan. Iya kah? Oke. Nah,
Jadi tadi kita udah melewati beberapa kecamatan ya. Ada masuk Balikpapan Tengah juga tadi di Gunung Guntur tadi. Sedikit melewati kecamatan Balikpapan Tengah. Balikpapan ini kecil kok Om, Tante, Mas Bro, Mbak Bro. 1 jam udah bisa kita kelilingi. Luasnya itu cuma berapa ya? 1000, berapa ini? Berapa ya? Nantilah tak tulis ya kalau saya lupa ya. 1100 meter persegi apa berapa ya? Apa 700 ya? Saya lupa ya. Nanti lah tak tulis. Wes banyak ini. Nah ini kan kayak gini nih, kumpul-kumpul di perkampungan malah banyak ya. Di kampung-kampung di RT itu malah banyak. Kalau ada lomba hias-hiasan RT kan siapa pemenangnya kan nanti lomba 17-an, lomba menghias lingkungan menggunakan bendera dan umbul-umbul. Kemudian banyak lomba-lomba. Ini hari ada lomba nggak ya? Mungkin hari ini ada persiapan untuk ini, mungkin gladi resik paskibraka. Orang-orang yang ikut paskibra, pasukan pengibaran bendera pusaka. Tentunya ya bendera merah putih. Oh kita salib wes. Melanggar markai. Sedikit ya. Sedikit. Soalnya nggak kelihatan jalannya kalau nggak tak salib. Nah sayur. Pak D sayur. Pak Lik sayur itu. Ya unik kan. Ini jalannya naik turun tanjakan. Unik Balikpapan. Itu orang-orang dari Dinas Pekerjaan Umum, ibu-ibu baru selesai nyapu. Ya. Oke. Nanti kita finish di Lapangan Merdeka ya. Finish di Lapangan Merdeka. Mungkin 10 menit lagi apa berapa menit lagi kok. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang videonya. Pendek-pendek tapi banyak, atau panjang videonya tapi sedikit. Pilih mana? Ya. Pokoknya kalau teman-teman semua merasa terhibur ya, terima kasih. Merasa dapat informasi ya, alhamdulillah. Merasa bosan ya, jangan bosan ya. Karena saya ini mau memperkenalkan tempat-tempat daerah-daerah yang ada di negara Indonesia lah. Kalau sempet ya, nanti kalau sempet kemana-mana. Kalau nanti saya di Jawa ya, saya perkenalkan juga di daerah Jawa, jalan-jalannya, terutama yang saya tahu ya. Kalau saya nggak tahu ya, saya paling ngevlog diem-diem aja, tinggal teman-teman aja menyimak gitu ya. Ada apa sih di kanan dan kiri, dan di komen gitu ya kalau pas rumahnya saya lewati. Oh itu rumahku itu Om. Oh yang mana, nanti aku mampir. Padahal belum tentu lewat lagi. Oke. Gunung Pasir ya, ini namanya Gunung Pasir. Kelurahan ini kelurahan apa ini? Kelurahan apa ya di sini ya? Nah itulah, kita nggak hafal nama kelurahan kadang. Nanti kalau lihat-lihat pelang di pinggir jalan ini baru tahu, oh ini daerah, ini kelurahan ini. Tapi kalau nama daerah yang jadi tempatnya ya itu tadi, sering cuma
terkenal dengan nama daerah Gunung Pasir. Ini kelurahan Perapatan, udah masuk kelurahan Perapatan berarti. Kecamatan Balikpapan, Balikpapan Selatan ya, untuk ini ya, Perapatan ya. Balikpapan Kota pos Selatan ya. Nah kan sebentar aja tuh kita udah melewati beberapa kecamatan di Kota Balikpapan ya, karena itu tadi Kota Balikpapan itu kecil. Saya dulu waktu di Jawa Timur ya, sekolah itu sampai di ini dikasih pertanyaan, Kota Balikpapan, kota kecil Balikpapan punya bandara, apa nama bandaranya gitu ya. Loh, terus saya tuh merasa, loh, mosok sih Balikpapan kecil, sekalinya saya lihat, oh iya. Masih kalah sama kota-kota di Jawa. Tapi meskipun kecil kan unik tadi ya. Kecil-kecil cabai rawit loh. Pedes. Nah, gitu. Oke, wah, enggak kelihatan Mas Bro. Aduh. Mau tak salip ada sampah. Bak sampah nanti aku sing cilaka. Soalnya truk ini ngeri nih, takut aku. Takut kalau kemunduran. Nah ini kan tanjakan gini kan, jadi aku jaga jarak ini, takut kemunduran. Sama ini ya, Balikpapan ini juga rawan longsor. Banyak perumahan di kanan kiri. Oh, ada lomba nih, lomba dari sekolahan nih. Nah, disuruh turun loh. Putra dipanggil. Siswa putra dipanggil. Pokoknya kita meriahkan lah ya. Ini harusnya sepeda motor ini kita kasih bendera juga ini. Kalau zaman dulu tuh sering kita pasang bendera kecil-kecil loh di kendaraan gini ya. Sekarang udah jarang ya. Yang paling masih banyak dipasang tuh di mobil-mobil tuh biasanya. Tapi kalau motor ini udah jarang. Dulu sering pembagian tuh kalau pas lagi kita jalan gitu, dibagi bendera-bendera kecil gitu ya. Jadi kita bisa pasang di spion sini. Nah, oke, kita lewat sini ya. Ini kita sudah mau deket sama lapangan Merdeka. Aduh, jalannya agak nikung. Kita turun lewat sini. Agak rusak di sini. Di perumahan Pertamina ini. Sedikit perumahan karyawan Pertamina. Nah, jalan sekolah. Jadi karena di sini banyak sekolah. Loh, kenapa rek ditutup jalannya? Ada lomba apa piye iki? Oh, selang. Pasang selang. Iya, monggo. Nah. Oke. Ini dia, Mas Bro, lapangan Merdeka nih. Ya, ini lapangan Merdeka 1. Ada 3 atau 4 ya lapangan Merdeka ini ya. Banyak pedagang kaki 5 juga di sini. Nah, ini loh, ini persiapan mau apa namanya? Besok untuk 17 Agustus ya. Kok gladi resiknya nggak ada nih? Oke, kita kelilingi aja. Nanti kita ikut sinilah besok ya. Kita lihat. Nah, ada anak-anak sekolah ini. Halo? Nah itu. Jadi upacaranya di sini ya. Alhamdulillah. Sudah beberapa tahun ini, apa kemarin nggak ada ya? Waktu musim corona apa?
Pas saya nggak keluar juga kemarin nih. Apa lupa, udah lupa lah, udah setahun lebih. Hmm, wis, nanti kita lihatlah gladi resiknya. Tapi dipisah aja ya. Kali ini kita jalan-jalan doang. Loh, ditutup Mas Bro. Halah, piye iki karepe. Oke, kita lewat sana ya. Guys, pokoknya gini lah, bisa kita lihat. Hmm, halo, tamu-tamu, biasanya RT yang diundang ya. Oke, wes, udah persiapan ini. Ya, mungkin di mana-mana juga sudah pada persiapan. Oke, lanjut ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Saya mau ngomong keras-keras nggak enak ini. Ada orang yang merhatiin, malu soalnya. Soalnya jarang ini di sini yang ngevlog di jalan nih. Kalau di Balikpapan ini bisa dihitung jari. Uh, bentar. Sana nggak boleh, sana nggak boleh, sana nggak boleh. Oke. Nah itu, lanjut ya. Kita akhiri saja untuk videonya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa subscribe kalau juga bermanfaat. Dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat apa nih? Dapat hiburannya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.